Saya Siti Julkoria dengan akhiran LPM 37. Di sini saya akan mensimulasikan guru dalam pembelajaran pidato persuasif. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke, untuk mulai pembelajaran kita kali ini mungkin bisa dipimpin doa dulu ya. Silakan untuk KM-nya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Dia Nisa, Nisa Nur Afni, Hadir Ibu. Alicia, Hadir Ibu. Silviana, hadir Bu. Sarini, Hadir Bu. Andika, Hadir Bu. ada yang bantu kenapa? Enggak. Ada ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak pidato persuasif itu apa? Ya, silakan. Pidato yang berisikan ajakan. Ya, betul. Jadi pidato persuasif itu pidato persuasif adalah pidato yang berisikan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisikan pesan yang disampaikan kepada audiens oleh seorang pembicara untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Dalam pidato dapat disampaikan gagasan, isu, konsep, atau produk agar audiens terbujuk. Jadi di dalam pidato persuasif ini tuh pembicara berpidato untuk mempengaruhi si audiens kayak gitu. Lalu di sini juga ada ciri-ciri teks pidato persuasif. Untuk ciri-cirinya itu di dalam pidato persuasif mengandung kalimat ajakan atau perintah atau rekomendasi. Lalu ciri-ciri yang keduanya itu memiliki kalimat yang bersifat mendorong atau mengajak seseorang melakukan sesuatu. Lalu ada kalimat yang digunakan bersifat membangun. Kalimat yang mengajak atau mendorong seseorang melakukan sesuatu harus menyertai ajakan dengan masalah yang dibahas. Lalu yang terakhir itu ciri-cirinya perlu membangun emosi pendengar agar mereka menyetujui dan mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi untuk ciri-ciri teks pidato persuasif itu pasti di akhir kalimatnya itu ada kalimat ajakan. Ada di sini ada yang mau nyontohin kalimat ajakannya nggak? Saya Bu. Ya, silakan. Contoh kalimat ajakan itu seperti ayolah dan marilah. Oh, benar. Jadi misalnya kayak di akhir kalimat biasanya si pembicara itu pasti ada kalimat marilah kita jaga lingkungan, marilah kita menjaga kebersihan kayak gitu. Lalu di sini ada tujuan teks pidato persuasif. Untuk tujuannya itu pembentukan yang pertama ada pembentukan tanggapan. Untuk pembentukan tanggapan ini biasanya si audiens ini tujuannya untuk mempengaruhi untuk pembentukan tanggapan ini biasanya si pembicara ini tujuannya untuk mempengaruhi si audiens agar aktif dalam memberikan suaranya kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada penguatan tanggapan. Untuk penguatan tanggapan itu biasanya dilakukan oleh si pembicara untuk mempertahankan suatu argumentasinya mengenai ajakannya kayak gitu. Lalu ada yang ketiga pengubahan tanggapan. Nah, untuk pengubahan tanggapannya ini biasanya dilakukan oleh audiens yang merasa tidak setuju dengan ajakan si pembicara kayak gitu. Misalnya Lisa nggak setuju nih dengan tanggapan si pembicara di depan, kayak nggak setuju kalau ngejaga kebersihan itu dengan menanam itu lah, menjaga kebersihan, nggak buang sampah, padahal ada sebab lain kayak gitu. Nah, biasanya tujuan pengubahan tanggapan itu untuk si pembicara kayak gitu. Lalu nih di sini ada struktur teks pidato
Nah, lalu struktur yang terakhir itu ada penutup pidato. Nah, untuk penutup pidato itu kalian bisa buat sekian dari, contohnya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngerti sampai sini? Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan. Untuk langkah-langkah penyusunan pidato persuasif itu ada memilih dan menentukan topik. Udah pasti dong, kalau misalnya kita mau pidato pasti harus menentukan topik dulu. Nah, lalu yang kedua itu menentukan tujuan pidato. Nah, tujuan pidato itu buat apa gitu. Nah, untuk persuasif ini kan pasti untuk mengajak ya, untuk mempengaruhi gitu. Nah, lalu yang ketiga itu memahami audiens. Untuk memahami audiens. Lalu yang keempat itu menentukan pokok argumentasi. Lalu yang kelima mengembangkan naskah pidatonya. Nah, sudah selesai. Ada yang mau tanya nggak? Ya, silakan. Ibu saya mau nanya, kalau misalnya kalimat ajakan itu harus di akhir kalimat atau gimana, Bu? Ya, oke. Jadi untuk pidato persuasif ini kan suatu ajakan ya. Biasanya untuk pembicara itu memberikan ajakannya di akhir paragraf kayak gitu. Udah hampir-hampir mau penutup. Nah, biasanya kayak maka dari itu marilah kita jaga lingkungan untuk melestarikan kayak gitu. Nah, jadi untuk kalimat ajakannya itu di akhir paragraf. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya ini? Gak ada ya? Oke, bisa ibu simpulkan berarti kalian udah ngerti semua ya, dari struktur, dari paragraf, tujuannya. Oke, mungkin ibu mau menugasin kalian buat pidato persuasif. Yang belum ngerti, ibu mau kasih contoh dulu kali ya, boleh? Udah ibu kirim ya di grup WhatsApp, bisa kalian lihat di situ. Udah. Bu, ya, ini benar nggak? Coba ibu lihat dulu ya. Udah kok, ini baru nyampe pembuka kan udah benar. Ini di akhir kalimatnya kasih kalimat ajakannya ya. Kalau yang ini udah benar isinya. Oh ya. Kalau pembukanya udah benar juga kan ya, Bu? Udah benar kok. Tapi untuk urutan penghormatannya itu dari orang tertinggi dulu ya. Misalnya kayak ada ibu desa, ada Pak Lurah, berarti kan harus Pak Lurah dulu ya, baru ibu desa kayak gitu. Itu kan mau juga bisa. Udah benar kok ini? Iya. Bu, aku nih. Ya. Udah benar kok isinya udah, cuma tanda bacanya dilihat lagi ya. Gitu. Ini untuk kalimat awalnya dengan itu kan kata sambung ya, berarti nggak boleh ada di depan tanda titik. Gimana anak-anak, udah selesai? Ada yang mau baca di depan nggak? Boleh. Perkenalkan, saya Tiara Hanadianisa. Saya akan membacakan hasil
Lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif karena didukung oleh keadaan lingkungan yang aman. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah dimulai dari diri sendiri, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak meninggalkan barang-barang di laci, karena dapat menjadi sarang nyamuk. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tiara. Sudah cukup baik pidatonya. Mungkin bisa diperbaiki lagi dari intonasi membaca pidato, lalu dari pembuatan kalimatnya juga mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Soalnya tadi Ibu lihat kurang formal gitu ya. Ini kan pidato untuk umum gitu kan. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis ya. Yang lainnya mungkin boleh dikumpulkan tugasnya ya. Terima kasih ya semuanya. Ibu tutup untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di minggu esok. Terima kasih. Mungkin untuk penutup pembelajaran, untuk KM boleh ditutup dulu. Silakan. Sebelum kita pulang sekolah, setelah mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya semuanya. Ibu izin untuk pulang duluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, itu dia teman-teman cuplikan simulasi sebagai guru dalam pembelajaran pidato persuasif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.